Selamat siang, perkenalkan saya Selvi Amelia Sambel, saya dari kelas 11 IPA 5 ingin menjelaskan tentang teks ceramah. Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi baik pengetahuan atau informasi umum untuk disampaikan di depan orang banyak oleh orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun dengan menggunakan sarana komunikasi, misalnya televisi, radio, atau lain sebagainya. Unsur-unsur sebuah teks ceramah ada 5. Yang pertama ada penceramah. Penceramah adalah orang yang menyampaikan isi sebuah ceramah. Yang kedua adalah pendengar. Pendengar adalah orang yang mendengar isi sebuah ceramah yang disampaikan oleh penceramah. Yang ketiga ada materi. Materi adalah isi atau tema yang disampaikan penceramah kepada pendengar. Yang keempat ada metode ceramah. Metode ceramah adalah cara-cara penyampaian yang dilakukan penceramah dalam menyampaikan ceramahnya. Yang kelima ada media ceramah. Media ceramah ini adalah alat atau sarana yang digunakan penceramah kepada pendengar. Metode ceramah ada 4. Yang pertama impromptu. Impromptu adalah metode yang dilakukan spontan tanpa persiapan terlebih dahulu. Yang kedua adalah memoriter. Memoriter adalah metode dengan cara menghafal teks yang sudah dipersiapkan. Yang ketiga ada naskah, yaitu metode dengan cara membaca naskah yang sudah dipersiapkan. Yang keempat adalah ekstemporan, yaitu metode yang hanya menyiapkan poin-poin penting dari tema yang hendak disampaikan. Struktur teks ceramah ada 3. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan berupa pengenalan isu, masalah, atau pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Biasanya ada di paragraf yang pertama. Bagian pendahuluan biasanya disebut pembuka. Pendahuluan ini berisi pembuka yang meliputi salam pembuka dan ucapan syukur. Yang kedua, pengantar, yaitu paragraf yang mengarah kepada topik yang akan dibahas nanti. Yang kedua ada isi. Isi ada 2 bagian. Yang pertama inti dan yang kedua gagasan. Isi berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan sejumlah fakta-fakta yang memperkuat argumen-argumen penceramah dalam menyampaikan ceramahnya. Yang ketiga ada penutup. Penutup ada 3 bagian ya. Yang pertama simpulan, yang kedua ucapan permintaan maaf, dan yang ketiga salam penutup. Penutup ini berupa penegasan kembali atas pernyataan sebelumnya atau ringkasan dari keseluruhan, kayak kesimpulan gitu. Selanjutnya kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks ceramah yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Contoh kata ganti orang pertama tunggal, saya, aku, kami. Dan kata ganti orang kedua jamak ditunjukkan pada orang banyak, contohnya hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudara-saudari. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan argumentasi sebab akibat. Contohnya, jika, maka, sebab, oleh sebab itu, oleh karena itu. Yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental. Contohnya diharapkan, menduga, berpendapat, memprihatinkan, berasumsi, berpendapat. Yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif. Contohnya sebaiknya, perlu, harus, hendaknya, hendaklah, atau lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya dan terima kasih. Selamat siang.